Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Sedikit membantu bagaimana cara mendetailkan di mana boleh entry ataupun di mana mencari setup. Seberapa konsisten untuk entry dan entry pada time frame berapa. Ini wajib membuat detail entry baku untuk diri kita sendiri. Menentukan pilihan di mana akan entry. Ini adalah cara yang paling mudah. Cara di mana kita bisa mengikuti BBMA dengan konsisten. Hasilnya akan konsisten pula. Sebelum saya memperincikan, maka saya akan menunjukkan bagaimana sistem ini bekerja ataupun seperti apa programnya. Saya akan share video tadi di grup seperti ini, maka kita akan perhatikan apa yang terjadi. Di sini ada suatu sistem yang mana sistem tersebut mengalami masalah ataupun trouble. Ada 4 passenger di dalam kabin. Selanjutnya menekan tombol emergency. Sebagai petugas, maka wajib sigap menghadapi masalah seperti tersebut. Ketika memencet emergency, saat diangkat hanya ada teriakan kabur. Mereka lari, mereka meninggalkan kabin lift. Setelah nyampe luar hanya bisa berfoto-foto. Nah, inilah ciri khas plus 62, di mana deket takut, jauh ambil gambar. Nah, jika tidak sigap, maka saya akan mengatakan itu human error. Jika sigap, maka antara sistem yang bekerja otomatis dengan petugas sinkron. Ini hasilnya akan konsisten. Apa yang ditimbulkan dari kabin tersebut, maka semuanya akan tampil di sini. Pada monitor ini menunjukkan bahwa kabin dengan kode tersebut memberikan signal fatal. Kabin tersebut mengalami masalah. Maka apa yang wajib dilakukan oleh petugas? Ini contoh sistem yang sudah diprogram dengan sempurna, di mana kita wajib menentukan pilihan apa yang wajib kita ambil, keputusan apa saat melihat kabin lift tersebut bermasalah. Sedangkan dalam monitor jelas menunjukkan bahwa indikator menunjukkan dalam posisi fatal. Fatal bukan berarti fatal untuk semuanya. Ini adalah sistem kode yang mana petugas wajib paham bahwa fatal menunjukkan kabin tersebut harus dimatikan, tidak boleh beroperasional. Maka kita sendiri yang menentukan. Nah, contoh pada market, adakah kesamaan pada time frame? Seberapa konsisten menggunakan time frame? Contoh analisa pada time frame H4, setup pada time frame-nya H4 ataupun H1, mencari entry pada H4 ataupun entry pada H1. Ini wajib dibuat baku untuk entry-nya kita sendiri, bukan untuk entry-nya orang lain. Selanjutnya, seberapa sabar menunggu entry pada time frame tersebut. Ini cara di mana kita melakukan entry. Nah,
kita akan memperincikan atau mendetailkan satu persatu seperti contoh-contoh sebelumnya yang saya buat pada video, di mana kita menentukan jangan berharap menjadi momentum. Jangan berharap besar menjadi momentum. Apa alasannya? Selanjutnya, mendetailkan pada ekstrim. Contoh pada ekstrim di sini, di mana ada ekstrim boleh entry dan menghasilkan profit. Ini salah satu yang bisa didetailkan. Selanjutnya mendetailkan pada EMA 5, di mana ada EMA 5 bertemu volume terendah, begitu pula dengan posisi di atas, di mana boleh entry yang menghasilkan profit. Nah, ini kita wajib bisa mendetailkan time frame demi time frame. Ini time frame-nya H4. Selanjutnya kita akan menghapus dan mencari adakah kesamaan pada time frame-nya H1. Adakah ciri-ciri seperti di H4? Contoh di sini. Ada ekstrim. Entry pada ekstrim, profit atau tidak. Entry pada ekstrim, profit atau tidak. Inilah yang wajib didetailkan, di mana ada ekstrim di entry, profit atau tidak. Seberapa konsisten menggunakan H1 ataupun H4. Di sini ada ekstrim, profit atau tidak. Nah, inilah yang wajib didetailkan. Selanjutnya ekstrim akan dimatikan oleh ekstrim. H1, ekstrim dimatikan oleh ekstrim. Kita akan paham di mana ekstrim wajib take profit. Detailkan. Akan berlanjut banyak teknik-teknik yang kita dapatkan apabila kita mau mempelajari. Contoh-contoh seperti yang saya buat ini sudah saya alami, di mana wajib take profit dan di mana no take profit. Pada time frame H1 jelas kelihatan no take profit. Apa alasannya? Minimal akan memberikan re-entry sekali. Apa alasannya? Selanjutnya kita akan bisa mendetailkan di mana entry pada MHV tidak wajib take profit. Contoh perjalanan dari atas ke bawah sini. Apa alasannya? Ini yang kita cari. Selanjutnya bagaimana kita akan tahu dan paham jika di M5 kita bisa entry di setiap candle. Contoh di sini. Nah, bagaimana kita tahu, kita paham boleh entry di setiap candle dan akan terjadi penurunan. Apa yang menyebabkan ini? Adakah program, adakah sistem, dan akan berakhir di mana? Ini yang wajib kita buat detail. Entry memilih time frame berapa, pilih sesuai selera. Entry buy maupun sell ini adalah pilihan. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan siapapun. Inilah yang saya maksud. Anda entry pada H1, Anda entry pada H4. Ini adalah pilihan. Pilihan yang wajib ditentukan. Selanjutnya apa yang mendasari harus setup pada H4, entry pada H4. Inilah yang dipelajari. Kenapa ada ekstrim MHV? Selanjutnya ini akan mati oleh ini. Inilah yang kita pelajari. Time frame berapa kita harus mengikut. Inilah contoh-contoh yang mana sistem ataupun program yang sudah dirancang bisa dikendalikan. Nah, contoh-contoh mudah saja. Maka apabila ini sistem ataupun program, maka kita harus bisa mengimbanginya. Di mana kita boleh entry, mau ambil time frame. Itulah cara kita mengimbangin pergerakan market, yaitu entry pada H4, entry pada H1, di mana boleh entry-nya.
Banyak contoh yang sudah saya buat. Ekstrim itu apa? MHV itu apa? MA5 bertemu volume tertinggi akan menjadi apa? Contoh di sini. Volume tertinggi. Contoh di sini bertemu dengan MA5. Ini H4. Yang kita tunggu semalam dari sore jam 18 adalah di sini. Di mana ada MHV valid, selanjutnya di breakout, baru membuat setup lengkap. Seperti apa yang saya sampaikan, di mana ada candlestick arah, itu baru arah ataupun signal, belum kukuh. Maka yang ditunggu adalah kukuhnya, di mana ada candle yang mampu breakout mid BB. Inilah kukuh. Contoh di sini baru arah. Arah pasti akan retest. Selanjutnya membuat arah kukuh. Maka ini yang terjadi. Nah, seberapa teman-teman dan rekan-rekan ini mampu membuat entry konsisten, entry H1, entry H4, paham akan M15 sebagai entry tambahan, M5 sebagai entry tambahan, entry dari atas tidak wajib take profit. Ini wajib dibuat detail ataupun dibuat baku untuk entry kita masing-masing. Jadi entry sesuai pilihan. Nah, ini semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Tetap hati-hati dan tetap menghasilkan profit. Terima kasih.